Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini saya akan membahas tema Mahabharata, yaitu latar belakang perang Bharatayuddha. Bharatayuddha adalah perang saudara antara Pandawa dan Korawa yang terjadi di lapangan Kurukshetra. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena masih banyak saya temui perdebatan seputar siapa yang lebih berhak atas kerajaan Hastinapura. Ada yang bilang Pandawa yang lebih berhak, ada yang bilang Korawa yang lebih berhak. Lalu kedua pihak ini berdebat dengan argumen masing-masing. Padahal Bharatayuddha itu bukan perang rebutan Hastinapura. Banyak yang salah paham mengira Bharatayuddha itu perang rebutan warisan. Padahal Pandawa itu sudah ikhlas Hastinapura menjadi milik Kurawa. Pandawa itu sudah tidak menginginkan Hastinapura sama sekali. Loh, kalau begitu, kenapa Bharatayuddha bisa terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertama-tama, mari kita kupas makna dari Bharatayuddha. Bharata menggunakan ba panjang, maknanya ialah keturunan Bharata. Sedangkan Yuddha artinya perang. Jadi Bharatayuddha artinya ialah perang di antara keturunan Maharaja Bharata. Untuk gambarnya ini saya ambil dari film serial Mahabharata produksi BR Chopra tahun 1988. Nah, di antara keturunan Raja Bharata ini ada yang bernama Hastin. Hastin adalah raja yang mendirikan kota bernama Hastina, yang dalam bahasa Sanskerta disebut Hastinapura. Pura itu artinya kota, sehingga Hastinapura itu artinya kota Hastina. Kemudian ada keturunan Hastin yang bernama Sambarana yang dikalahkan musuh sehingga terusir dari Hastinapura. Ketika di pengungsian, Sambarana punya anak bernama Kuru. Tokoh bernama Kuru ini berhasil merebut kembali Hastinapura dan wilayah di sekitarnya. Dia juga membangun lapangan yang sangat luas bernama Kurukshetra. Jadi Kurukshetra itu secara harfiah bermakna lapangan Kuru atau lapangan yang dibangun oleh Kuru. Selanjutnya Raja Kuru memiliki keturunan bernama Shantanu. Kalau di pewayangan dia disebut Prabu Sentanu. Pada suatu hari, Shantanu jatuh cinta kepada bidadari penunggu sungai Gangga yang bernama Dewi Gangga. Dewi Gangga bersedia menjadi istri Shantanu dengan syarat apapun yang dia kerjakan tidak boleh dicegah oleh Shantanu. Shantanu yang sudah kasmaran langsung setuju tanpa pikir panjang. Ketika lahir anak pertama, ternyata langsung ditenggelamkan di sungai oleh Dewi Gangga. Sesuai perjanjian, Shantanu tidak berani protes. Begitu juga setelah lahir anak kedua langsung ditenggelamkan, anak ketiga langsung ditenggelamkan, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya anak ke-8 lahir. Shantanu tidak tahan lagi dan mencegah anak ke-8 itu dibunuh. Karena Shantanu melanggar perjanjian, maka Dewi Gangga menyatakan berhenti menjadi istrinya. Ia menjelaskan bahwa 8 bayi yang dilahirkannya adalah penjelmaan 8 wasu atau makhluk surgawi yang dikutuk lahir ke dunia karena berbuat salah. Bayi pertama sampai ke-7 sengaja ditenggelamkan oleh Dewi Gangga supaya mereka segera kembali ke kahyangan menjadi wasu lagi. Sedangkan bayi ke-8 ketika hendak ditenggelamkan ternyata dicegah oleh Shantanu. Karena bayi ke-8 ini memang ditakdirkan berumur panjang. Ia diberi nama Dewa Brata. Kalau di pewayangan disebut Dewa Broto. Singkat cerita, Dewa Brata telah tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Shantanu pergi berburu dan bertemu tukang perahu yang sangat cantik bernama Satyawati. Kalau di pewayangan ia disebut Durgandini. Shantanu yang sudah lama menjadi duda jatuh cinta kepada Satyawati. Ia lalu menemui ayah Satyawati yang bernama Dasyaraja. Tentu saja untuk melamar tukang perahu cantik tadi. Dasyaraja bersedia menerima lamaran Shantanu dengan syarat anak yang dilahirkan Satyawati nanti harus dijadikan sebagai Raja Hastinapura. Shantanu tidak bisa mengabulkan itu karena putra mahkota Hastinapura sudah ditentukan, yaitu Dewa Brata. Setelah kejadian itu, Shantanu menjadi sering murung. Dewa Brata melakukan penyelidikan apa yang menjadi penyebab ayahnya seperti itu. Akhirnya ia menemukan bahwa ayahnya telah jatuh cinta kepada Satyawati, seorang tukang perahu cantik. Dewa Brata lalu menemui Dasyaraja untuk melamar Satyawati sebagai istri ayahnya. Dewa Brata juga bersedia melepaskan jabatan putra mahkota dan menyerahkannya kepada anak Satyawati kelak. Dasyaraja masih belum puas. Dia khawatir kelak anak Dewa Brata akan berontak menuntut hak. Maka Dewa Brata pun bersumpah dia tidak akan menikah seumur hidup agar tidak memiliki anak selamanya. Sumpah Dewa Brata ini sangat mengerikan, membuat alam sekitarnya berguncang. Sehingga sejak saat itu Dewa Brata mendapat julukan Bhisma, yang artinya mengerikan. Singkat cerita, Satyawati resmi menjadi istri Shantanu. Dari perkawinan itu lahir 2 putra, yang diberi nama Citranggada dan Wicitrawirya. Setelah Shantanu meninggal, Citranggada menjadi raja. Namun dia mati muda karena dibunuh oleh Raja Gandharwa yang juga bernama Citranggada. Lalu Wicitrawirya dinobatkan sebagai raja menggantikan kakaknya. Bhisma lalu berangkat mencarikan istri untuknya. Berhasil membawa pulang 3 orang putri dari kerajaan Kashi, bernama Amba, Ambika, dan Ambalika. Amba menolak menjadi istri Wicitrawirya karena dia sudah punya kekasih, tapi kekasihnya itu sudah dikalahkan oleh Bhisma. Maka Amba meminta Bhisma harus menikahi dirinya. Bhisma menolak karena dia bersumpah untuk melajang seumur hidupnya. Amba sakit hati dan bersumpah dia akan lahir kembali
sebagai orang yang menjadi penyebab kematian Bhisma, yaitu Shikandi. Jadi Wicitrawirya hanya menikahi 2 putri saja, yaitu Ambika dan Ambalika. Namun tetap saja meninggal sebelum mempunyai anak. Satyawati merasa berdosa, sehingga dia meminta Bhisma untuk menikahi Ambika dan Ambalika. Bhisma menolak untuk membatalkan sumpahnya. Dia mengusulkan agar Satyawati mendatangkan pendeta yang sudah melepaskan keduniawian untuk menyambung keturunan Kuru agar tidak terputus. Satyawati ingat pada anak sulungnya. Sebelum menikah dengan Shantanu, Satyawati pernah memiliki anak dari pendeta tua bernama Parasyara. Anak tersebut mengikuti ayahnya menjadi pendeta dan terkenal dengan sebutan Vyasa. Kemudian Vyasa diundang datang ke Hastinapura untuk menyambung keturunan dinasti Kuru. Mula-mula Vyasa mendatangi Ambika. Ambika ketakutan dan memejamkan mata melihat wujud Vyasa yang mengerikan. Maka Vyasa meramalkan kelak anak yang dilahirkan Ambika akan menderita tunanetra, tidak bisa melihat. Vyasa lalu mendatangi Ambalika. Ambalika sangat ketakutan sehingga wajahnya sampai pucat pasi. Maka kelak ia diramalkan akan melahirkan anak yang berwajah pucat. Satyawati belum puas dan dia memerintahkan Ambalika untuk menemui Vyasa sekali lagi. Tapi karena Ambalika ketakutan, dia mengirim pelayannya untuk menemui Vyasa. Pelayan tersebut berhasil menyenangkan hati Vyasa sehingga ia merestui kelak pelayan tersebut akan melahirkan anak yang bijaksana. Maka kemudian lahirlah 3 orang putra. Ambika melahirkan putra yang bermata buta, diberi nama Dhritarashtra. Ambalika melahirkan putra berwajah pucat, diberi nama Pandu. Sedangkan si pelayan melahirkan anak bernama Widura. Meskipun ketiganya secara biologis adalah anak-anak Vyasa, tapi sesuai tradisi yang berlaku, mereka harus disebut sebagai anak-anak Wicitrawirya. Nah, cerita seperti ini tidak ada di pewayangan ya. Kalau di pewayangan, Vyasa disebut Resi Abhyoso. Dia tidak hanya menyambung keturunan Kuru, tetapi dia menikahi Ambika dan Ambalika secara resmi. Singkat cerita, ketiga putra tersebut telah dewasa. Dhritarashtra yang menderita tunanetra seharusnya menjadi raja sebagai anak sulung. Tetapi atas usul Widura, yang menjadi raja Hastinapura sebaiknya Pandu. Usulan tersebut diterima oleh Satyawati dan Bhisma, sehingga Pandu dinobatkan sebagai raja Hastinapura. Nah, Dhritarashtra memiliki istri bernama Gandhari, putri dari kerajaan Gandhara. Dia mempunyai saudara bernama Syakuni yang licik. Kalau di pewayangan, Syakuni ini berubah penyebutan menjadi Sengkuni. Nah, Syakuni ini sakit hati karena Dhritarashtra gagal menjadi raja sehingga Gandhari gagal menjadi permaisuri. Ia bersumpah pokoknya anak-anak Gandhari harus bisa menjadi raja Hastinapura, meskipun harus menghalalkan segala cara. Sementara itu, Pandu memiliki 2 orang istri yang bernama Kunti dan Madri. Kunti kalau di pewayangan disebut Kunti, sedangkan Madri kalau di pewayangan disebut Madrim. Pada suatu hari Pandu berburu ke hutan bersama 2 istrinya. Tanpa sengaja ia membunuh pendeta suami istri yang sedang bermesraan. Pendeta itu bernama Resi Kindama. Sebelum meninggal ia mengutuk Pandu, kelak akan mati jika bermesraan dengan istrinya. Pandu merasa berdosa. Ia lalu menitipkan tahta Hastinapura kepada Dhritarashtra. Kemudian ia mengasingkan diri untuk menebus dosa bernama Kunti dan Madri. Pandu yang mengasingkan diri di Shatasrengga ingin mempunyai anak, tetapi dia tidak tahu caranya bagaimana mempunyai anak tanpa harus bermesraan dengan istrinya. Nah, ini Kunti punya solusi, yaitu meminta anak kepada dewa. Semasa muda, Kunti pernah diajari mantra pemanggil dewa oleh gurunya yang bernama Resi Durwasa. Pandu setuju. Kunti lalu membaca mantra memanggil Dewa Dharma. Dari dewa tersebut, Kunti mendapatkan seorang putra yang diberi nama Yudhishthira. Dhritarashtra di Hastinapura mendengar Pandu telah memiliki anak, sedangkan istrinya yaitu Gandhari itu hamil lebih dulu. Tapi mengapa Kunti yang melahirkan lebih dulu? Gandhari merasa sedih karena sudah mengandung 1 tahun lebih tapi belum juga melahirkan. Ia lalu mendorong kandungannya agar keluar secara paksa. Ternyata yang lahir bukan berwujud bayi, melainkan segumpal daging. Kemudian Resi Vyasa datang, daging tersebut dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam periuk. Nah, setahun kemudian, ada potongan yang berubah menjadi bayi. Nah, ini menjadi anak pertama Dhritarashtra, diberi nama Duryodhana. Kelahiran Duryodhana ini bersamaan dengan anak kedua Pandu, yaitu Kunti mendatangkan Dewa Bayu untuk meminta diberi anak yang gagah perkasa. Anak kedua itu diberi nama Bimasena atau disingkat Bima. Jadi anak kedua Pandu yaitu Bima seumuran dengan anak pertama Dhritarashtra yaitu Duryodhana. Besoknya, satu persatu daging-daging yang ada di dalam periuk itu berubah menjadi bayi. Setelah beberapa hari berlalu, semuanya genap ada 100 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Mereka inilah yang kemudian terkenal dengan istilah para Kaurawa. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan Pandu memiliki anak ketiga, yaitu Kunti mengundang Dewa Indra untuk memberinya anak yang penuh dengan keagungan. Anak ketiga itu diberi nama Arjuna. Nah, kemudian Madri juga ingin punya anak. Lalu Kunti mengajarinya mantra pemanggil dewa.
Madri memanggil dewa kembar Aswini Kumara, dan dari mereka lahirlah bayi kembar yang diberi nama Nakula dan Sahadewa. Nah, ini kalau di pewayangan disebut Nangkulo dan Sadewo. Beberapa tahun kemudian, Pandu meninggal dunia karena dia tergoda ingin bermesraan dengan Madri. Madri yang merasa berdosa menjadi penyebab kematian Pandu, ikut terjun ke dalam api pembakaran jenazah suaminya itu. Kunti yang menjadi janda dijemput untuk pulang ke Hastinapura bersama anak-anaknya. Nah, di sini Duryodhana kaget. Selama ini yang dia tahu, ayahnya adalah Raja Hastinapura, dan dia adalah pangeran yang kelak akan menggantikan ayahnya sebagai raja. Dan sekarang tiba-tiba ada 5 orang sepupunya datang ke istana. Bahkan sepupunya yang bernama Yudhishthira itu lebih tua dari dia. Tapi Syakuni selalu menghasut Duryodhana bahwa Dhritarashtra memang seharusnya menjadi Raja Hastina, tapi dia disingkirkan oleh Pandu karena menderita tunanetra. Sedangkan Duryodhana sebagai anak sulung Dhritarashtra tidak menderita tunanetra, sehingga dia berhak menjadi raja meskipun Yudhishthira anak Pandu umurnya lebih tua. Singkat cerita, para Pandawa dan Kaurawa telah dewasa. Mereka telah menamatkan pendidikan di perguruan milik Resi Drona. Pada saat acara pertunjukan keterampilan di hadapan para sesepuh dan rakyat Hastinapura, Drona mengumumkan bahwa Arjuna adalah murid terbaiknya. Arjuna diumumkan sebagai pemanah terbaik oleh Drona. Tiba-tiba muncul seorang pemanah bernama Karna yang menantang Arjuna untuk menunjukkan siapa yang lebih baik di antara mereka. Karna ini ternyata adalah anak dari kusir kereta Hastinapura yang bernama Adhirata. Bima mengejek Karna bahwa dia tidak sederajat dengan Arjuna, sehingga tidak pantas menantang Arjuna bertanding. Pada saat itulah Duryodhana tampil membela Karna. Dia mengangkat Karna sebagai raja bawahan di negeri Angga, sehingga bisa sederajat dengan Arjuna. Dhritarashtra yang selalu menuruti keinginan Duryodhana mengabulkan dan melantik Karna sebagai Raja Angga. Dalam peristiwa itu, satu-satunya orang yang mengenali jati diri Karna adalah Kunti, bahwa Karna sebenarnya bukan anak kandung Adhirata tetapi anak kandung Kunti. Dulu sebelum Kunti menikah dengan Pandu, dia pernah mencoba mantra pemanggil dewa dan mendatangkan Dewa Surya. Dari Dewa Surya itulah dia memiliki anak bernama Karna. Tapi karena waktu itu dia masih sangat muda dan pikirannya masih labil, Kunti takut ia memiliki anak sebelum menikah sehingga mencoreng nama baik keluarga. Maka Karna lalu dihanyutkan di sungai dan ditemukan oleh Adhirata lalu dijadikan sebagai anaknya. Kembali ke soal tahta Hastinapura, Yudhishthira ini selain lebih tua daripada Duryodhana, dia juga lebih bijaksana dan lebih adil dalam menentukan perkara. Sehingga Yudhishthira yang terpilih menjadi putra mahkota Hastinapura. Atas saran Syakuni, Duryodhana pura-pura baik kepada Yudhishthira. Yudhishthira dihadiahi gedung yang sangat indah di kota Waranawata. Tapi gedung tersebut hanya memiliki satu pintu dan terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Widura curiga gedung tersebut digunakan untuk mencelakai para Pandawa. Lalu dia mengirim temannya bernama Kanaka untuk menggali terowongan bawah tanah sebagai jalan keluar apabila para Pandawa dicelakai oleh Kurawa. Setelah terowongan tersebut jadi, para Pandawa mendahului membakar gedung tersebut sebelum Kurawa membakar mereka. Kemudian para Pandawa dan ibu mereka yaitu Kunti berhasil meloloskan diri melalui terowongan bawah tanah tersebut. Gedung di Waranawata itu kemudian hancur menjadi arang. Selain itu ditemukan 7 mayat yang sudah hangus dan tidak bisa dikenali lagi. Mayat yang satu diyakini sebagai Purocana, yaitu orang suruhan Syakuni yang mendirikan gedung tersebut dan ditugasi untuk membakar Pandawa. Tapi dia didahului Pandawa sehingga dia yang mati terbakar. Kemudian ada 6 mayat lainnya, yaitu mayat seorang perempuan dan 5 orang anaknya. Mayat ini diduga sebagai Kunti dan para Pandawa, padahal itu adalah mayat dari perempuan Nisada dan 5 anaknya yang numpang makan di situ. Kunti dan Pandawa 5 berkelana menyamar sebagai Brahmana. Banyak sekali pengalaman hidup yang mereka dapatkan. Tidak perlu kita ceritakan semuanya di sini. Langsung saja kita loncat pada kisah Arjuna berhasil memenangkan Sayembara, sehingga bisa mempersunting putri kerajaan Pancala yang bernama Draupadi. Selama menyamar sebagai Brahmana, para Pandawa ini hidup dari perolehan sedekah. Jika salah satu mendapatkan sedekah, akan dibagi bersama saudara-saudaranya yang lain. Nah, Arjuna pulang membawa Draupadi, kemudian dia bilang ke ibunya bahwa ia mendapatkan sedekah terbaik. Kunti tanpa menoleh langsung mengatakan sedekah itu dibagi saja dengan saudara-saudaranya yang lain. Kemudian dia kaget, ternyata yang dibawa Arjuna bukan makanan, tetapi calon istri bernama Draupadi. Tapi karena Kunti sudah terlanjur bicara seperti itu, maka perintah ibu harus dilaksanakan. Sehingga Draupadi menjadi istri Pandawa 5. Nah, cerita ini tidak ada di pewayangan. Kalau di pewayangan, Draupadi hanya menikah dengan Yudhishthira saja. Nah, setelah Pandawa menikah dengan Draupadi, pihak Hastinapura jadi tahu bahwa mereka masih hidup. Lalu mereka dijemput kembali ke Hastinapura. Masalahnya, setelah Pandawa dikabarkan meninggal di Waranawata, Dhritarashtra langsung mengangkat Duryodhana sebagai putra mahkota yang baru. Dan ketika Pandawa ternyata masih hidup dan kembali ke Hastinapura,
Duryodhana tidak sudi melepaskan jabatan putra mahkota. Duryodhana protes tidak mau kalau Yudhistira dijadikan Raja Hastinapura. Dia mengancam akan bunuh diri jika hal itu sampai terjadi. Dhritarashtra tentu saja takut kalau Duryodhana sampai bunuh diri. Lalu dia meminta saran kepada Bhisma selaku tetua kerajaan. Akhirnya diambil keputusan bahwa wilayah negeri Kurur akan dibagi menjadi dua. Yang sebelah timur beribu kota di Hastinapura menjadi milik Dhritarashtra dan para Kaurawa. Sedangkan para Pandawa memilih wilayah barat dan membangun ibu kota baru bernama Indraprastha. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa para Pandawa itu sudah ikhlas Hastinapura menjadi milik para Kaurawa, sedangkan mereka membangun kerajaan baru bernama Indraprastha. 12 tahun kemudian, para Pandawa mengadakan upacara bernama Raja Suyayatnya. Mereka mengundang para raja dari berbagai penjuru termasuk Dhritarashtra dan para Kaurawa. Setelah acara berakhir, Duryodhana tidak langsung pulang, tetapi dia jalan-jalan melihat-lihat keindahan istana Indraprastha. Sampai akhirnya dia tercebur kolam yang disangka permadani. Kebetulan Draupadi melihat itu, dan dia mengejek Duryodhana tidak bisa melihat seperti ayahnya. Nah, Duryodhana sakit hati dan sangat dendam. Pertama karena dihina Draupadi, dan kedua karena Indraprastha lebih indah daripada Hastinapura. Lalu dia meminta Syakuni bagaimana caranya menghancurkan Pandawa dan merebut Indraprastha. Syakuni ini ahli dalam bermain dadu. Para Pandawa lalu diundang ke Hastinapura untuk bermain dadu. Yudhistira yang pantang menolak tantangan, datang memenuhi undangan tersebut bersama adik-adiknya dan juga bersama Draupadi. Dalam permain dadu itu, Duryodhana diwakili Syakuni. Satu persatu harta kekayaan Yudhistira berhasil direbut. Dan Syakuni sangat pandai membuat Yudhistira penasaran untuk terus bermain. Sampai akhirnya seluruh Indraprastha berhasil direbut oleh para Kaurawa melalui permainan dadu. Yudhistira yang kehabisan semua hartanya, diprovokasi oleh Syakuni untuk mempertaruhkan adik-adiknya. Siapa tahu Yudhistira masih bisa menang dan mendapatkan kembali kekayaannya. Yudhistira terhasut dan mempertaruhkan Nakula, tapi tetap saja dia kalah. Kemudian Sahadewa dipertaruhkan, lalu Arjuna dan Bima, semuanya berhasil direbut oleh para Kaurawa. Terakhir dia mempertaruhkan dirinya sendiri dan juga kalah. Sehingga Pandawa 5 semuanya menjadi budak para Kaurawa. Syakuni memprovokasi bahwa Yudhistira masih memiliki Draupadi. Lalu Draupadi dipertaruhkan pula, dan lagi-lagi dia kalah. Kemudian Duryodhana memerintahkan Dusyasana untuk menjemput Draupadi secara paksa. Draupadi lalu dijambak dan diseret oleh Dusyasana ke tempat pertemuan, kemudian ditelanjangi atas perintah Duryodhana. Tapi Draupadi berhasil selamat karena dibantu oleh Sri Kresna. Sri Kresna ini adalah penasihat sekaligus sepupu para Pandawa, atau keponakan dari Kunti. Jadi Sri Kresna ini membantu Draupadi secara gaib, sehingga tidak sampai ditelanjangi oleh Dusyasana. Nah, peristiwa ini membuat Dhritarashtra takut. Dia lalu mengembalikan semua harta kekayaan para Pandawa dan mempersilahkan mereka untuk pulang ke Indraprastha. Duryodhana kecewa karena jelas-jelas dia sudah menang dan berhasil menaklukkan para Pandawa melalui permainan dadu. Sekarang dia harus kehilangan semua kemenangannya. Nah, Syakuni ada ide bahwa Pandawa akan ditantang bermain dadu sekali lagi. Kali ini yang menjadi taruhan bukan harta kekayaan, melainkan hukuman. Siapa yang kalah harus dihukum buang. Nah, Pandawa yang pantang menolak tantangan lagi-lagi datang ke Hastinapura untuk mengikuti permainan dadu kedua. Jadi permainan dadunya ini ada dua ya. Yang pertama mempertaruhkan kekayaan tadi dan sudah dianulir oleh Dhritarashtra. Sedangkan yang kedua taruhannya adalah hukuman. Lagi-lagi para Pandawa kalah, sehingga mereka harus dihukum buang selama 12 tahun di hutan dan setahun bersembunyi di suatu kota, tidak boleh ketahuan. Nah, selama menjalani masa hukuman, kerajaan Indraprastha dititipkan kepada Kaurawa. Dan setelah para Pandawa selesai menjalani hukuman, harus dikembalikan lagi kepada mereka. Selama menjalani pembuangan 12 tahun di hutan, para Pandawa mendapatkan banyak pengalaman yang membuat mereka menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kemudian memasuki tahun ke-13, mereka bersembunyi di kota Wirata. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama bernama Kangka. Bima menyamar sebagai ahli masak bernama Balawa. Arjuna menyamar sebagai Kasim yang mengajar seni tari bernama Berhanala. Nakula menyamar sebagai tukang kuda bernama Damagranti. Sedangkan Sahadewa menyamar sebagai gembala sapi bernama Tantripala. Lalu Draupadi menyamar sebagai seorang Serandri atau ahli merias rambut. Selama 11 bulan penyamaran mereka tidak ada masalah. Pada bulan terakhir, datanglah saudara ipar Raja Wirata yang bernama Kicaka. Dia jatuh cinta kepada Draupadi dan berusaha memaksanya. Draupadi sakit hati dan meminta Bima untuk membunuh Kicaka. Bima berhasil membunuh saudara ipar Raja Wirata tersebut. Kematian Kicaka ini terdengar oleh musuh kerajaan Wirata yang bernama Susyarma, Raja Trigarta.
Susyarma lalu bekerja sama dengan Duryodhana dan para Korawa untuk menyerang kerajaan Wirata. Mula-mula Susyarma menyerang dari depan. Raja Wirata yang bingung karena Kicaka sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa dia andalkan. Yudhishthira mengatakan bahwa si ahli masak, si tukang kuda, dan si gembala sapi itu pandai berperang. Raja Wirata setuju dan mereka berangkat menghadapi Susyarma. Akhirnya Susyarma berhasil dikalahkan oleh Balawa. Sementara itu, Duryodhana dan para Korawa menyerang dari belakang. Saat itu istana Wirata dijaga oleh putra mahkota yang bernama Uttara. Uttara dengan sombongnya berangkat menghadapi mereka. Atas saran Syarandri atau Drupadi, Brahana dijadikan kusir kereta. Tapi begitu bertemu Duryodhana dan para Korawa, Uttara ketakutan dan hendak melarikan diri. Maka Brahana terpaksa membuka penyamaran bahwa dia sebenarnya adalah Arjuna. Singkat cerita, Arjuna berhasil memukul mundur para Korawa kembali ke Hastinapura. Kemudian dia dan para Pandawa yang lain membuka penyamaran. Raja Wirata meminta maaf karena dia telah memperlakukan para Pandawa dan Draupadi sebagai pelayan. Sekaligus dia juga berterima kasih atas bantuan para Pandawa menyelamatkan kerajaan Wirata dari serangan musuh. Para Pandawa kemudian berniat meminta kembali Indraprastha dari tangan Korawa karena masa hukuman mereka telah berakhir. Yang menjadi juru bicara adalah Brahmana kerajaan Pancala. Tetapi Duryodhana menolak mengembalikan Indraprastha dengan alasan Arjuna terlanjur membuka penyamaran sebelum tahun ke-13 berakhir. Tapi itu menurut perhitungan Duryodhana, sedangkan menurut perhitungan Bhisma, Pandawa itu sudah selesai menjalani masa hukuman 13 tahun sebelum Arjuna membuka penyamaran. Tapi Duryodhana tetap bersikeras tidak mau mengembalikan Indraprastha dan mewajibkan Pandawa mengulangi masa hukuman mereka 12 tahun di hutan dan setahun menyamar di dalam sebuah kota. Setelah Brahmana Pancala meninggalkan Hastinapura untuk melaporkan kegagalannya, Dhritarashtra ganti mengirim duta yang bernama Sanjaya. Dia adalah kusir kereta sekaligus ajudan Dhritarashtra. Sanjaya datang ke tempat Pandawa dan meminta Pandawa agar berdamai dengan Kurawa. Tidak perlu lagi mempermasalahkan Indraprastha. Yudhishthira menjawab bahwa Pandawa bersedia berdamai, asalkan Kurawa mengembalikan Indraprastha kepada mereka. Karena Pandawa meyakini bahwa masa 13 tahun hukuman sudah berakhir. Pandawa lalu mengirim duta kedua ke Hastinapura, yaitu sepupu mereka sekaligus penasihat mereka, yang tidak lain adalah Sri Krishna. Sri Krishna datang ke Hastinapura, meminta para Korawa mengembalikan Indraprastha kepada para Pandawa. Tetapi apabila Korawa tidak mau mengembalikan Indraprastha, maka masih ada opsi kedua, yaitu Pandawa meminta 5 desa saja sebagai tempat tinggal mereka. Duryodhana secara tegas menolak, jangankan Indraprastha, memberikan 5 desa saja dia tidak mau. Pokoknya Pandawa harus mengulangi masa hukuman 12 tahun di hutan dan 1 tahun di sebuah kota. Tidak hanya itu, Duryodhana bahkan berusaha membunuh Kresna. Tentu saja dia gagal ya, karena Kresna adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, setelah Kresna kembali ke tempat para Pandawa, Duryodhana ganti mengirim duta, yaitu sepupunya, bernama Uluka putra Syakuni. Uluka datang menemui para Pandawa untuk menyampaikan tantangan Korawa, bahwa para Pandawa boleh memiliki Indraprastha, asalkan berhasil mengalahkan para Korawa di lapangan Kurusetra. Jadi di sini jelas ya, yang menantang perang itu bukan Pandawa, tetapi para Korawa melalui Uluka sebagai juru bicara. Para Pandawa yang pantang menolak tantangan menyetujui berperang dengan para Korawa. Maka meletuslah Bharatayuddha, perang saudara selama 18 hari. Pihak Korawa yang berjumlah lebih besar ternyata kalah. Bhisma roboh pada hari ke-10, Drona tewas pada hari ke-15, Karna gugur pada hari ke-17, kemudian Shalya tewas pada hari ke-18. Shalya ini adalah kakak dari Madri, ibu Nakula Sahadewa, tetapi dia dijebak sehingga terpaksa memihak Korawa. Kemudian Syakuni juga tewas pada hari ke-18. Duryodhana yang sudah kehabisan pasukan ditantang Yudhishthira untuk perang tanding 1 lawan 1. Apabila Duryodhana menang, maka para Pandawa akan kembali ke hutan lagi. Yudhishthira ini penuh percaya diri ya. Dia tidak mau mengeroyok Duryodhana yang tinggal sendirian. Sebaliknya, Duryodhana ini seorang pemberani bukan pengecut. Dia memilih Bima yang berbadan paling besar dan kuat sebagai lawan perang tanding. Dalam perang tanding itu, Duryodhana akhirnya roboh dengan paha remuk dihancurkan oleh Bima. Jadi demikianlah kisah latar belakang perang Bharatayuddha. Kesimpulannya apa? Bharatayuddha itu bukan perang rebutan warisan. Pandawa itu sudah ikhlas Hastinapura menjadi milik Korawa. Yang diminta Pandawa itu bukan Hastinapura, tetapi mereka meminta Indraprastha dikembalikan karena masa hukuman mereka sudah habis. Sebaliknya, Korawa menolak mengembalikan Indraprastha karena menurut hitungan mereka, para Pandawa sudah melanggar peraturan, yaitu belum sampai 13 tahun sudah menampakkan diri. Setelah seluruh Korawa tewas, Pandawa datang ke Hastinapura untuk meminta maaf kepada Dhritarashtra dan Gandhari.
Dhritarashtra lalu meminta Yudhishthira untuk menjadi Raja Hastinapura saja, tidak perlu meminta Indraprastha. Yudhishthira setuju, dan dia menyatakan bahwa Dhritarashtra tetaplah Raja Hastinapura yang tertinggi, sedangkan dirinya hanya pelaksana saja. Jadi Yudhishthira menjadi Raja Hastinapura tetapi atas nama Dhritarashtra. Dia memperlakukan Dhritarashtra dengan sangat baik seperti orang tua sendiri. Sampai akhirnya 15 tahun kemudian, Dhritarashtra menyatakan penyesalannya dan dia meninggalkan Hastinapura untuk bertapa bersama Gandhari dan Kunti. Sejak itulah Yudhishthira menjadi Raja Hastinapura sepenuhnya. Jadi kesimpulannya apa? Yudhishthira menjadi Raja Hastinapura itu bukan karena menumpas Korawa, tapi karena dia memang diminta oleh Dhritarashtra untuk menjadi Raja Hastinapura. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya. Setelah seluruh Korawa tewas, Pandawa datang ke Hastinapura untuk meminta maaf kepada Dhritarashtra dan Gandhari.